Halo semuanya, balik lagi di channel Vincentius Raditya. Yes, di video kali ini gua pengen melakukan perjalanan yaitu mudik. Yes, kali ini gue pengen mudik dan seperti biasa gue kalau mudik gue pasti ke Plat H alias ke kota Semarang. Di tahun ini, di tahun 2025, ini adalah pertama kalinya atau perdana gue mudik mendekati Hari Raya Lebaran. Biasanya gue kalau mudik Lebaran itu kalau nggak H-2 minggu atau H-3 minggu bahkan gue pernah di tahun 2022 gue mudik ke kota Semarang itu jauh sebelum bulan puasa. Nah, khusus di tahun 2025 kali ini gue mudik itu mendekati Hari Raya Lebaran. Yang gue cek di kalender, Lebaran itu di tanggal 31 Maret dan gue rencana gue mudik di tanggal 26 Maret 2025. Yang artinya adalah gue mudik H-5 Lebaran. Nah, kali ini gue mau sharing persiapan apa saja yang gue lakukan di mobil gue sebelum kita road trip atau mudik ke kota Semarang. Yang pertama yang pasti gue siapkan adalah kondisi mobilnya. Yes, jadi mobil gue ini baru aja diservis di SPT Pulau Gadung di bulan Maret, lebih tepatnya di awal Maret 2025. Dan gue sudah ganti oli mesin. Untuk oli matic tidak diganti karena kalau kalian sudah nonton video gue yang ketika gue servis mobil, kondisi oli matic gue masih cukup bagus. Lalu gue juga engine care. Terus persiapan gue yang berikutnya adalah sebenarnya nggak ada yang banyak, cuman ini mobil baru aja beres gue detailing premium di Maestro Glossy Detailing sehingga kondisi cat mobilnya bisa lebih kempling lagi, bisa lebih menyala lagi, bisa lebih mengkilap lagi. Terus gue juga sudah ngecek kondisi ban, baru aja gue spring balancing juga di SPT Pulau Gadung. Puji Tuhan kondisi ban gue masih aman semua dan belum ada yang tipis. 4322. Ini artinya kalau nggak salah, kalau gue nggak salah ngitung mungkin di antara Oktober November tahun 2022. Berarti ban ini baru menuju ke 3 tahun. Mungkin nanti di mudik berikutnya atau di Natal 2025 atau mungkin di Lebaran 2026 gue baru ganti ban. Kalau teman-teman punya rekomendasi ban yang bagus, bisa tolong sharing di bawah ya. Jadi kita bisa diskusi bareng. Paling nanti ketika gue mau berangkat, gue cek tekanan angin ban, sama gue isi bensin dulu sebelum gue berangkat. Dan untuk tekanan angin bannya mungkin ini akan gue setting di 3235 atau mungkin 3335, tergantung kondisi muatan aja. Dan untuk kondisi penumpang, ini gue cuma 2 orang, jadi cuma gue sama nyokap gue doang. Dan di baris ketiga, itu full barang, baris kedua barang-barang, ya paling cuma sedikit, nggak banyak. Untuk perlampuan, puji Tuhan, masih aman semua, tidak ada yang error, dan semoga nggak ada yang error ya. Lampu fog lamp aman, terus lampu headlamp pun juga aman. High beam pun juga aman, terus untuk electric leveling juga aman, nggak ada masalah. Ini untuk sementara gue setting di nomor 5. Kebiasaan gue adalah gue selalu isi bensin sebelum gue berangkat dan pasti selalu gue isi full tank. Gue hitung nggak sih untuk isi bensinnya, jadi gue sistem hitungnya mungkin gue agak berbeda dengan kebanyakan orang. Gue ngisinya itu sistemnya full to full. Jadi di Bogor gue isi full tank, itu nggak gue hitung, lalu abis itu gue ngisi full tank lagi ketika gue nyampe di kota Semarang. Nah baru nanti tuh dari kondisi full tank ke full tank, itu baru nanti gue hitung habisnya berapa. Perkiraan gue sih bensin mungkin gue akan habis nggak lebih dari Rp500.000. Karena sekalipun harga BBM itu naik, berbeda dengan ketika kondisi gue libur Natal kemarin, gue berangkat mudik cuma 2 orang, jadi cuma gue sama nyokap gue doang, sisanya barang-barang. Dikarenakan gue berangkat tanggal 26 Maret, maka gue dapat diskon tarif tol. Besarannya gue lupa berapa, nanti gue screenshot di sini. Jadi kalau yang berangkat dari tanggal 24 sampai tanggal 26 sampai jam 5 pagi, itu dapat diskon tarif tolnya tuh berapa. Dari tanggal 26 sampai tanggal 28 itu berapa. Nah, nanti untuk besaran tarif tolnya nanti kalian bisa baca sendiri ya. Kalian silahkan pause video ini. Hitung-hitungan tarif tolnya adalah ketika tap pintu exit. Jadi misalkan kalian tapnya di Cikampek, terus kalian exitnya di Kali Kangkung, nah hitungannya tuh di Kali Kangkungnya. Pokoknya kalau gue hitung-hitung, perkiraan kasar gue, biasanya itu gue tarif tolnya itu 516.500 dari kota Bogor. Gue mau ngitung nih, dari Bogor sampai ke Semarang itu berapa. Nanti sore, mungkin habis maghrib, gue akan langsung isi bensin full tank, sama gue kuras keempat angin ban plus ban serep. Sekarang gue cek juga, biar lebih aman. Untuk bensin atau bahan bakar yang gue gunakan, di Bogor, gue ngisi Shell V-Power Nitro Plus, tapi ketika nanti di Semarang, gue nggak tahu gue ngisi Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green, atau Pertalite. Oke, langsung aja kita pindahin ke SPBU Shell. Oke teman-teman, update sedikit. Biasanya gue isi bensinnya itu di SPBU Shell yang di Taman Yasmin. Cuman entah kenapa yang di Taman Yasmin, Nitro Plus itu lagi kosong, V-Power pun juga lagi kosong. Terus ya udah oke, akhirnya gue putusin gue geser ke Shell Solid 1. Nah, di Shell Solid 1 itu yang ready cuman diesel doang. Jadi Shell Super, Shell V-Power, Shell V-Power Nitro Plus itu juga kosong semuanya. Jadi ini gue sekarang coba ke Shell Solis 2 yang mau ke arah Salabenda. Kalau misalkan di Shell Solis 2 V-Power atau Nitro Plus juga kosong, ya udah gue ngisi Super. Tapi kalau tiga-tiganya kosong, ya udah berarti gue ngisi bensinnya nanti ketika besok gue berangkat. Karena gue rencana mudah-mudahan kalau Tuhan mengizinkan
Gua rencana berangkat besok, yaitu tanggal 26 Maret 2025 atau H-5 Lebaran. Nanti videonya gue sambung kalau gue udah bisa isi bensin di Shell Solis 2. Kalau misalkan di Shell Solis 2 ternyata kosong semua, berarti gue ngisi bensinnya saat berangkat. Either gue ngisi di Shell Pajajaran atau gue ngisi di Shell KM21 Tol Jagorawi. Yes, jadi di Shell Solis 2 ternyata Nitro Plus juga kosong, guys. Ya udah, berarti gue ngisinya V-Power aja deh. Karena mudik kali ya, jadi banyak yang udah pada ngisi bensin dari sekarang mungkin. Itu 3 mobil, including gue 4 sih. Nah itu kalau teman-teman bisa lihat di Power Nitro Plus lagi kosong. Ada Nitro mas? Kosong Wak. Jadi udah V-Power full tank. V-Powernya full. Ya. Kaca depannya bersihin nggak? Boleh? Mesinnya keadaan mati ya? Ya udah, makasih. Baru beres isi bensin full tank. Jadinya gue pakainya Shell V-Power dikarenakan Nitro Plus lagi kosong. Dan sekarang gue mau nambah atau ngecek ulang tekanan angin ban. Dan kayaknya gue bikin 3336 deh. Depan 33, belakang 36. Aku nambah angin, nambah nitrogen. Depan 33, belakang 36. 3336. Ya, makasih. Oke, gue baru bersih full tank. Kita reset dulu ya di sini. Reset, yang A kita reset, yang B juga kita reset. Oke, dan sekarang untuk AVG-nya juga kita reset. Dah, udah beres semuanya. Oke, videonya gue sambung di esok hari ya, ketika gue berangkat mudik ke Semarang. Pagi guys, sekarang jam 6:12 dan gue sudah melakukan perjalanan berangkat ke Semarang. Jadi gue berangkatnya harus gue akuin, gue memang agak kesiangan, gue baru jalan jam 6. Sekarang jam 6:12 dan gue sudah masuk tol Bor. Estimasi kalau misalkan di perjalanan mungkin gue bisa nyampe dalam waktu 6 jam kalau nggak pakai istirahat. Kalau pakai istirahat berarti ya mungkin kisaran 7-8 jam. Terbang tol Sentul Barat guys, atau biasanya gue nyebutnya tol Bor. Tol Bor Rp15.000. Jagorawi 7.500, jam 6:17. Untuk rutenya seperti biasa gue pasti lewat tol Trans Jawa dan gue lewat tol Cimanggis Cibitung. Biar apa? Biar lebih mangkas waktu. Kalau di Jagorawi jam segini belum terpantau sih guys, mana yang mudik, mana yang berangkat kerja. Mungkin nanti kalau udah di Cikampek mau masuk Cipali baru bisa kepantau. Kita udah mau masuk ke tol Cimanggis Cibitung. So far speed rate gue cuma bisa di 60-80 km per jam karena ini mungkin masih orang-orang pada berangkat kerja. Jadi kalian bisa lihat ya, trafiknya masih lumayan agak padat. CCT Open 5.500. Kita udah masuk di Cimanggis Cibitung Toll Road guys, atau tollway istilahnya. Di sini kita ikutin jalan aja kurang lebih 25 km di jalan tol Cimanggis Cibitung. Kalau untuk traffic sejauh ini sih kalau di Cimanggis Cibitung nggak terlalu padat ya, cenderung lancar lah, cenderung ramai lancar. Speed rate rata-rata gue di jalan tol Cimanggis Cibitung itu 80 km per jam guys, gue nggak bisa lebih. Trafiknya mulai agak-agak lumayan padat, walaupun nggak sampai ngantri ya, cuman kayak speed rate gue 80, 100 kadang-kadang. Oke, ini kita masih lurus terus kurang lebih 10 kilo. Tambun, Bekasi, Cawang kiri, Cikarang, Jakarta Cikampek, Bandung kanan. Kita ngambil kanan karena kita mau ke arah Trans Jawa. Dan kita sudah memasuki Cikampek Toll Road. Pantauan traffic so far sih masih lancar ya. Oke, kita ngantri dulu untuk bayar pintu tol. Terima kasih. Iya, terima kasih. Gerbang tol Cimanggis Cibitung gua habis 48.500 tambah tadi 5.500, berarti 48 tambah 5 54.000 lah guys, karena kan 48,5 sama 5,5. Oke, kita sudah masuk ke jalan tol Jakarta Cikampek, the legendary Cikampek, yang dimana isinya transformer dan transformer sepanjang 47 km sampai masuk ke jalan tol Cikopo Palimanan. Speed rate di Cikampek gue cuma bisa dapat di 60 km per jam dikarenakan cukup ramai ya di lajur 1, 2, 3 ataupun lajur 4. Dan ini gue main save gue di lajur 2 aja. Dan kondisi aspalnya ya seperti ini, kalian bisa menilai sendiri. Sudah jam 7, berarti kurang lebih gue sudah 50 menit menyetir dari Bogor sampai masuk ke Cikampek. Dan ini gue mau masuk dulu ke rest area KM57. Lagi-lagi ini adalah rest area legendary, bahkan sampai ada lagunya, rest area 57, something like that lah. Mohon maaf kalau suara gue nggak bagus ya.
Setelah muter-muter guys, akhirnya gue bisa dapet parkir di area KM 57. Ya sudah mulai padat. Ini nggak tahu ya di kamera kata apa enggak, tapi ini kalian bisa lihat ya udah mulai macet. Terus gue juga ngecek di Cikopo Palimanan juga udah mulai macet juga tuh. Sini gue mungkin akan ngeres-ngeres bentar, habis itu baru kita lanjut lagi perjalanannya. Sesuai dengan statement gue di video sebelumnya, gue udah harus siapin mental bahwa kalau namanya kita mudik, harus mudik ataupun harus balik, itu pasti ada namanya macet. Minimal macet di rest area, seperti yang gue alami barusan. Lanjut jalan lagi guys. Tadi ngeres bentar, kurang lebih ya 15 menitan. Cari parkirnya. Sambil cari parkirnya agak lama sih. Berapa lama ya? 20 menit. 20 menitan ya nyari parkir. Sekarang kita mau lanjut jalan lagi. Kalau di Maps itu 5 jam lagi kita sampai. Tapi gue sanksi sih. Paling cepat gue mungkin nyampe Semarang jam 3 sore, karena tadi gue lihat di Maps di Cipali itu udah mulai macet. Sudah, kita nikmati saja perjalanannya. Total AVG gue yaitu 17,8 km per liter. Ya karena gue juga jalan santai juga, nggak bisa ngebut juga. Jadi ya wajar lah AVG segini. Apalagi juga gue udah naik size velg kan dari 15 ke 17. Kita memasuki gerbang tol Cikampek Utama. Di sini tarifnya adalah sebesar, gue lupa guys. Pokoknya di sini tap bayar, habis itu nanti nggak bayar lagi begitu nanti gue exit di Kali Kangkung. Dan ini sedikit tips ya, pokoknya kalau kalian dari Bogor mau ke Semarang, atau paling gampang lah dari Jakarta mau ke Semarang, siapin saldo minimal gopeceng atau 5.000. Jakarta Surabaya itu 800.000 kalau nggak salah. Japek Open 27.000 guys. Kita lurus terus sampai Kali Kangkung. Semoga lancar jaya. Ya kalaupun macet ya udahlah, memang udah wayahe lah, namanya lagi harus mudik kan, pasti adalah macet. Buat kalian yang kalau pengen lewat Pantura atau Panturis lah istilahnya, nah kalian bisa lewat kiri tuh, Cikampek, keluar Cikampek ke kiri. Jadi zaman dulu sebelum ada tol Trans Jawa, kalau pemudik itu pasti keluar di sini, keluar Cikampek. Nah ini pasti banyak kalian nanya, bang lebih irit mana? Lebih irit jalan non tol atau lebih irit lewat tol? Sudah pasti lebih irit jalan non tol, tapi pasti waktu tempuh lebih lama. Jadi pilihan dikembalikan kepada kalian masing-masing. Kalian mau irit waktu atau irit biaya? Dari mulai KM 70-an atau begitu kita masuk ke Cikopo Palimanan sudah mulai 3 lajur. Nah ini gue nggak tahu nih 3 lajurnya udah sampai KM berapa. Kalau kemarin pada saat Natal 2024, kalau gue nggak salah ingat itu baru sampai KM 100-an. Selebihnya masih 2 lajur. Nah ini gue nggak tahu nih udah sampai KM berapa 3 lajurnya. So far masih oke, masih lancar, dan kecepatan gue rata-rata di 100 km per jam. Dan cuaca hari ini cukup cerah, enak nih. Setelah KM 102 atau lebih tepatnya setelah rest area KM 102 mulai ada kemacetan guys. Like I said guys di video gue sebelumnya bahwa siapin mental kalau bakal ada macet, ya udah gue harus menyiapkan mental di sini kena macet. Dinikmati saja. AVG gue adalah 18,5 km per liter, sekarang jam 8.45. Kalau kita ngecek di Gmaps kurang lebih macet 35 menitan. By the way ini lagi parkir ya guys ya, bukan lagi macet, lagi parkir. Jadi buat kalian yang pada nge-vape, buka kaca dikit aja. Jangan sampai buka kaca gede-gede, itu nggak usah, buka kaca dikit aja. Update guys, dapat info dari teman-teman Suzuki R3 Kaskus atau Serius di KM 112 atau KM 113 itu ada kecelakaan beruntun. Jadi itu mungkin yang menyebabkan ada kemacetan kurang lebih setengah jam. Sekarang posisi gue masih di KM 105, dan ini gue mau ngingetin sekali lagi buat teman-teman semua, kalau kalian lagi mudik seperti ini, yang harus kalian tes itu bukan kecepatan, tapi tes fisik kalian. Kalau badan kalian emang udah gak kuat, mendingan istirahat aja. Nggak usah buru-buru banget, nggak usah ngebut-ngebut banget. Karena ingat, keluarga kalian menunggu di kampung halaman dalam keadaan hidup, bukan sebaliknya. Oke? Sekarang gue mau menikmati lagi kemacetannya. Di KM 109 ada bacaan pengurangan lajur dari 3 menjadi 2 lajur. Berarti yang masih 3 lajur itu baru dari KM 70-an sampai KM 109. Selebihnya ke sana berarti masih 2 lajur rata-rata. Dan kita masih macet guys. Oh, masih merah darah tuh. Wih. Sampai panjang ya. Ya gitulah pokoknya. Kita nikmatin aja perjalanannya lur. Update dikit, AVG gue jadi 17,6 km per liter dan bensin gue sudah berkurang 1 bar. Dan sekarang speed rate-nya di 60 km per jam. Jadi udah nggak macet atau sudah nggak mandek seperti tadi.
Oke, sudah masuk KM 113. Dan ini yang tempat tadi kejadiannya guys. Dan sorry, nggak bisa gue shot ya, mohon maaf. Ini mungkin nanti gue masuk rest area lagi di KM 228 atau KM-nya SPBU Muri. Jadi rest area SPBU Muri itu di KM 228. Kalau nggak salah ya, di KM 228. KM 120 merayap lagi guys. Ya sudah, kita nikmatin saja perjalanannya. Jadi tadi sempat lancar di KM 114 sampai KM 120, mulai KM 120 tuh udah mulai macet lagi. Ini belum tahu nih di KM 120 ada apa nih. Semoga nggak ada kejadian yang buruk lah ya. Gue udah sampai di KM 130 guys, dan setelah KM 128 tadi akhirnya mulai agak lancar, speed bisa di 80 km per jam. Di rest area KM 130 sudah mulai terlihat banyak antrian menuju rest area, dan di KM 130 lajur menjadi 3 lajur lagi. Dan yes, ternyata ada penyempitan lagi. Jadi 3 lajurnya cuma sementara doang, kayaknya mungkin cuma 1 kilo atau 2 kiloan. Habis itu ada penyempitan lagi. Jadi memang benar-benar belum full 3 lajur. Nah, ini udah mulai nyempit lagi menjadi 2 lajur lagi guys. AVG gue dari 18,5 km per liter turun ke 17,1 km per liter karena tadi sempat bermacet-macet ria. Oke teman-teman, gue mau masuk dulu ke rest area KM 166. Dan di KM 166 ini agak unik. Jadi di rest area tersebut ada hotel. Nama hotelnya adalah Swiss Bell Inn. Jadi ini mungkin kayak semacam hotel transit, jadi cuma buat istirahat doang. Tapi yang jelas gue pengen masuk rest area bukan untuk menginap di hotel, tapi karena gue beser guys. Karena tadi sempat macet cukup agak lama, gue banyak minum dan akhirnya beser. Dan kita masuk ke rest area KM 166A Tol Cipali. Nah ini info lagi nih. Kalau A itu meninggalkan Jakarta, kalau B itu menuju Jakarta. Ini info simple, siapa tahu berguna buat kalian. Ini yang tadi gue bilang guys, ada Hotel Swiss Bell Express guest room, harganya tadi berapa harga itu? Mulai dari Rp 315 ribuan. Sini kita mau ngeres dulu guys. Oh ya, ini juga sedikit tips tambahannya, kalau kalian lagi mudik seperti ini, usahakan jangan meninggalkan mobil ya, ganti-gantian kalau bisa. Atau minimal kalau mau kalian tinggalin, mobil masih dalam pantauan kalian. AVG gue saat ini adalah 17,5 km per liter, dan gue sudah menempuh 192,9 km. Total gue nyetir dari KM 57 Cikampek sampai sini udah berapa nih gue? Total gue udah nyetir 2 jam 27 menit. Sorry kalau di kamera nggak kelihatan, tapi total gue udah nyetir 2,5 jam. Ya kita ngeres bentar lah, sekalian peregangan kaki. Oke, baru beres dari rest area KM 166. Kita ngeres bentar lah, mungkin kisaran 10 menitan di sini. So far sih aspal di Tol Cikopo Palimanan masih bagus, nggak ada tambalan sama sekali, jadi masih lumayan oke. Kira-kira perjalanan masih 3 jam 20 menit. Nah, berhubung gue udah ngeres di KM 166, gue nggak tahu nih di KM 228 di rest area SPBU Muri apakah gue berhenti lagi apakah aku kurang tahu. Gimana nanti aja lah. KM 185 merayap lagi lur. Nah, ini ada yang mogok nih sebelah kiri nih. Semoga cepat teratasi, cepat selesai. Dan yes, itu antriannya seperti itu guys. Nih di kamera nih. Nah, ini gue zoom 5 kali, semoga kelihatan ya. Antriannya sepanjang itu. Mantap. Kalau yang arah sebaliknya atau yang arah menuju Jakarta masih ramai lancar ya. Cenderung sepi malahan. Wajar sih ya, karena besok itu tanggal 27 Maret mulai ada one way dari Cikampek sampai Kalikangkung. Itu start dari jam 2 siang kalau gua nggak salah. Jadi bisa dibilang warga-warga yang pada mudik, termasuk saya, karena menghindari mudik besok, berangkatnya lebih awal. Ada bacaan guys, jadwal pemberlakuan one way arus mudik 27 sampai 29, arus balik 3 sampai 7 April. Dan gua nggak tahu ya one way-nya ini berlaku ganjil genap apa enggak, gua kurang tahu. Setahu gue sih tetap berlaku ganjil genap ya. Jadi mungkin kenapa di tanggal 26 atau di hari ini banyak kendaraan yang mudik juga, mungkin kendaraan yang platnya genap. Soalnya kan kalau misalkan mereka nggak berangkat hari ini, berarti mereka baru bisa berangkat tanggal 28. Gue nggak tahu ya di kamera kata apa enggak, tapi belakang ini adalah gerbang tol Palimanan. Jadi zaman dulu banget, kalau kita bayar di Cikampek terus bayar lagi di gerbang tol Palimanan. Jadi kita kayak tap gate gitu deh. Cuman sekarang karena udah terintegrasi, pintu masuknya di Cikampek, pintu exitnya baru kita bayar. Jadi gerbang tol ini sudah tidak difungsikan. Dan ini sekarang lagi agak merayap dikit, cuman mungkin kisaran 500 meter udah mulai lancar lagi. Next berhenti gue nggak tahu di mana. Bisa di KM 228, bisa di Pekalongan. Segimana kuatnya badan gue aja.
gue tidak mau maksain badan lah. Oke, jalan tol Cikopo Palimanan atau Cipali sudah selesai. Sekarang kita masuk ke jalan tol Palimanan Kanci. Ini ada ruas Palimanan Kanci, gue nggak tahu berapa kilometer. Pokoknya ini lurus terus. Pokoknya ini lurus terus sampai Kali Kangkung dengan jaraknya itu kalau nggak salah 231 km kalau berdasarkan Gmaps. So far traffic bisa dibilang ramai lancar dan cuaca tidak terlalu mendung dan tidak terlalu cerah. Biasa saja. Oke teman-teman, jadi gue mulai agak-agak ngantuk karena ya nahan speed di 80 km per jam. Jujur gue akuin agak ngantuk dan gue mau masuk dulu ke rest area KM 228, mau merem bentar sekalian beli kopi, sekalian beli makan kali ya, udah mulai lapar coy, udah jam 12. Jadi di rest area KM 228 ini adalah, kalau gue nggak salah ingat, ini rest areanya SPBU Muri. Oke, kita mau cari parkir dulu, terus cari Alfamart. Oh, ada Alfamart coy, ada Alfa Express. Nah, ini udah masuk rest area, udah nggak ngantuk gue. Tadi jalan ngantuk coy, perih mata gue. Kopi dulu guys. Nah, gue nyari sempel aja, ada sosis sama roti sama kopi. Nah, gue parkir di belakang sini, jadi biar tetap kepantau sama gue. Mobil gue di sini kan, mobil gue di sini. Nah, gue ngeresnya itu di depannya persis, jadi aman, tetap kepantau mobilnya. Update guys, berhubung mau beli telur asin dan lokasinya itu berada di gedung sebelahnya atau di gedung belakangnya, gue mau pindahin mobil dulu guys. Biar apa? Biar lebih aman. Nggak apa-apa dah, effort kayak gini dah, daripada ya kan, daripada kendaraan gua kenapa mendingan kayak gini aja, lebih aman. Jadi kata nyokap gua ada makanan yang paketan gitu, lumayan cuy, tapi gua nggak mau terlalu kenyang ya, yang ada kalau terlalu kenyang malah ngantuk cuy. Oke, kita makan dulu guys. Ini nasi jamblang Cirebon, pokoknya yang di rest area KM 228A. Kita makan dulu. Gue menunya telur sama cumi belakutak sama sambal. Cukup. Minumnya air putih es. Makan dulu guys. Sambalnya enak. Oke, udah beres makan di nasi jamblang khas Cirebon di rest area KM 228. Tadi gua makan berdua sama nyokap habis 66.000, dan sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan. Ini mudah-mudahan nggak ngantuk lagi guys ya. Harusnya sih udah nggak ngantuk ya, harusnya ya. Kita lanjutkan lagi perjalanan. Perkiraan masih 2,5 jam lagi kalau nggak pakai berhenti. Oke, gue sudah sampai di KM 271. So far perjalanan ramai lancar, tidak ada kemacetan. Untuk kondisi aspal atau jalan cornya atau jalan betonnya so far oke. So far ada yang bergelombang, tapi gue bisa memacu kecepatan di 80-90 km per jam. Tapi so far masih cukup oke. Udah masuk Batang Semarang guys, Sugeng Rawuh, tol Batang Semarang. Jam 1.57 atau jam 2:02. Bensin gue sisa 6 bar atau sudah berkurang 4 bar. AVG gue 16,8 km per liter dan speed gue rata-rata di 100 km per jam. Ya lebih-lebih dikit lah. So far begitu lepas dari rest area KM 228, traffic bisa terbilang ramai lancar, udah nggak macet sih. Jadi basic bisa kita bawa speed rate rata-rata di 80-100 km per jam. Oke, ini paling sejam lagi atau sejam seperempat lagi gue udah sampai di kampung halaman. Oke teman-teman, kita sudah melewati jembatan Kalikuto. Jembatan yang menjadi ciri khas kalau kita mau memasuki daerah Semarang. Dan seperti biasa, kalau kalian penasaran, Bang, Pantura di sebelah mana Bang? Pantura sebelah kiri sana. Fun fact ya, gue belum pernah melewati jembatan Kalikuto ketika malam hari. Cuman kalau yang gue lihat fotonya di sosial media atau videonya di sosial media, itu katanya bagus banget. 46 menit lagi dan 53 km lagi aku sampai di kampung halaman dan sudah mulai ramai lagi ya, mudikers. Oke teman-teman, kita sudah sampai di gerbang tol Kali Kangkung. Setelah perjalanan berapa jam ya dari Bogor? Kurang lebih 9 jam lah. Sekarang udah jam 2.43. AVG 17,1 km per liter. Kita intip berapa tarif tolnya. Semua harus bayar di sini ya? Ya betul, semua harus bayar di sini. Jadi yang dari Cikampek bayar di sini semua. Totalnya adalah 381.500. Kita dapat diskon guys, diskon tarif tol. Terima kasih PT Jasa Marga, kita dapat diskon tarif tol guys. Lumayan cuy, 381.500. Habis dari sini kurang lebih mungkin perjalanan setengah jam baru sampai ke rumah. Nanti gua akan langsung isi bensin. Habis isi bensin nanti akan langsung gue breakdown total biayanya beserta total perjalanannya. Tapi kurang lebih 9 jam lah dari Bogor sampai Semarang dengan 3 kali berhenti.
Oke, jadi gue baru aja beres isi bensin, ngisi di SPBU Pertamina dengan kode 44 karena di sini nggak ada SPBU swasta kalau di Kota Semarang. Bahan bakarnya gue ngisi Pertalite, jadi gue habisnya 28,05 liter. Total biaya bensin 280.500 dan cara ngitungnya adalah 453,8 dibagi 28,05. Maka hasilnya adalah 453,8 dibagi 28,05. Hasilnya adalah AVG gua yaitu 16,17 atau kita anggap aja 116 lah. Di sini AVG gua yaitu 16,9, di sini 16,1. Berarti benar selisihnya antara 0,8 sampai 1 km per liter. Oke, sekarang gua balik dulu ke rumah dan langsung kita breakdown berapa total biayanya dari Bogor sampai Semarang. Oke teman-teman, sekarang gue mau nge-breakdown total biaya perjalanan dari Bogor sampai ke arah Semarang. Yang pertama kita bahas dulu dari biaya tol dulu ya. Gue masuk di tol Sentul atau tol Bor itu Rp15.000. Lalu tol Jagorawi 7.500. Terus tol Jatikarya Utama itu 5.500. Tol Cimanggis Cibitung 48.500. Tol Cikampek Utama 27.000. Dan yang terakhir gerbang tol Kali Kangkung 381.500. Sehingga kalau di total semuanya biaya untuk tol itu Rp485.000. Lalu untuk bensin, gue ngisi full tank di Bogor itu gue ngisinya pakai Selfie Power. Gue ngitung bensinnya tuh dari full to full ya. Jadi ketika gue ngisi full tank di Bogor itu nggak gue hitung. Gue sistemnya full to full. Ketika gue ngisi di Semarang, gue ngisinya itu Pertalite. Yes, mobil gue isi Pertalite karena sebelum kalian hujat, di manual book R3 itu minimal round 90. Jadi gue isinya adalah Pertalite dan gue menghabiskan 28,05 liter. Sehingga untuk bensin gue habis Rp280.500. Sehingga total biayanya adalah untuk tol itu Rp485.000 dan untuk bensin itu Rp280.500. Kalau di total biayanya untuk bensin dan tol dari Bogor sampai Semarang itu senilai Rp765.500. Dengan catatan, pertama, gue tidak ngebut-ngebutan. Jujur, gue nge-speed sekali, cuman gak nyampe 5 detik apa 10 detik. Gue cuman tembus dapat 140, tapi habis itu juga di bawah cepet lagi karena traffic juga ramai lancar. Terus sempet beberapa kali gue kena parkir tanda kutip alias adalah macet, yaitu di Cikampek gue cuma dapat speednya di 60-70. Lalu di Jagorawi gue cuma bisa maksimal di 80 km per jam. Begitu masuk Cipali atau Cikopo Palimanan sempet 2 kali parkir karena ada 2 kali crash, sama ada juga truk mogok. Jadi total gue kalau berhenti atau parkir itu mungkin 3 atau 4 kali kejadian. Total perjalanan itu gue dari Bogor sampai Semarang itu 9 jam perjalanan. Berangkat dari Bogor itu jam 6 lewat 11. Begitu gue tap di Kali Kangkung, itu gue jam 3 atau jam 2.55. Berarti kurang lebih gue gapai 9 jam perjalanan. Dengan catatan, gue speed rate itu 80-100 km per jam. Dan gue 3 kali berhenti. Pertama di KM 57, lalu di KM 166, dan yang terakhir di KM 228. Notes yang berikutnya yaitu karena ini lagi di arus mudik, maka gue dapat diskon potongan untuk di gerbang tol dari mulai Cikampek Utama sampai Kali Kangkung. Kalau harga normalnya mungkin gue hitung-hitung tol dari Bogor sampai Semarang itu gue menghabiskan Rp516.500. Sebelum gue closing video ini, notes terakhir dari gue adalah ngantuk jangan nyetir, nyetir jangan ngantuk, jangan paksain fisik kalian, jangan paksain kendaraan kalian. Usahain fisik kalian juga mumpuni atau prima, dan usahakan kondisi mobil kalian pun juga prima. Kalau emang kalian ngantuk, kalian beristirahat. Kalau bisa tidur ya tidur. Kalau nggak bisa tidur kayak gue aja tadi. Gue mulai di KM 163 udah mulai agak ngantuk. Gue masuk rest area KM 166 dan gue cuman berhenti bentar. Tadi yang mau tidur, tapi akhirnya gue beli kopi, terus makan-makan bentar. Gue makan nasi jamblang, habis itu udah segar lagi. Dan itu gue akuin gue ngantuk karena lebih ke mata perih aja. Anyway, sekian video kali ini buat teman-teman semua. Selamat mudik, selamat menikmati perjalanan kalian. Ingat, siapin mental, sudah pasti kena macet. Siapin fisik kalian, dan yang terpenting adalah ngantuk jangan nyetir. Nyetir jangan ngantuk. Ingat, keluarga kalian di kampung halaman menunggu dalam keadaan hidup, bukan sebaliknya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.